Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin menampilkan video pembelajaran yang berjudul Badan Usaha, Koperasi, dan Perekonomian. Untuk memenuhi tugas teman-teman kuliah IPS Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian badan usaha. Apa sih badan usaha itu? Badan usaha itu adalah entitas yang dibentuk oleh satu atau lebih dari individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Badan usaha dapat berupa perusahaan, firma, atau koperasi. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama, perusahaan perorangan. Nah, ini dimiliki oleh satu orang atau individu. Yang kedua, tanggung jawab sepenuhnya pada pemilik, ada yang punya. Yang ketiga, modal berasal dari pemilik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah perusahaan perseorangan atau terbatas yang biasa disebut dengan PT. Apa sih? Nah, ini entitas hukum terpisah dari pemiliknya. Dan saham sebagai bentuk kepemilikan dan tanggung jawab terbatas sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Yang ketiga itu firma. Apa sih firma itu? Firma itu adalah dua atau lebih individu yang berbagi tanggung jawab. Nah, keuntungan dan bagi ruginya itu sesuai gitu. Nah, yang keempat itu koperasi. Nah, dimiliki dan dioperasikan oleh anggota. Nah, prinsip keanggotaannya demokratis. Nah, ada nih proses pendirian badan usaha. Yang pertama adalah studi kelayakan. Bagaimana evaluasi kebutuhan dan potensi pasar. Yang kedua, pemilihan bentuk badan usaha, pemilihan struktur yang sesuai dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, membuat akta pendirian. Yang pertama, persiapkan dokumen hukum untuk pendirian. Yang keempat ada pendaftaran dan perizinan. Nah, yang pertama tuh daftarkan badan usaha di instansi yang terkait. Yang kelima ada modal dan pembiayaan. Yang pertama, tentukan sumber modal dan strategis pembiayaan manajemen badan usaha. Nah, apa sih itu pengelola keuangan itu? Membuat anggaran dan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, rekrut, latihan, dan kelolahan karyawan bagaimana gitu kan. Yang ketiga ada pemasaran dan penjualan. Nah, rencanakan strategi pemasaran yang efektif. Yang keempat ada hukum dan kepatuhan. Patuhi aturan dan hukum yang ada di perusahaan tersebut. Nah, apa sih tantangan dan peluang badan usaha? Yang pertama, tantangannya itu persaingan pasar. Yang kedua, perubahan regulasi. Yang ketiga, manajemen resiko. Nah, yang kedua itu peluang. Apa sih itu peluang? Peluang itu ada kayak inovasi, perubahan, dan layanan. Yang kedua, ekspansi ke pasar. Yang ketiga, kemitraan strategis. Nah, ada nih evaluasi kinerja badan usaha. Yang pertama adalah analisis keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu tinjau laporan keuangan itu secara berkala, secara rutin gitu kan. Yang kedua ada umpan balik pelanggan, pendapatan atau pemasukan dari pelanggan tersebut. Yang ketiga evaluasi strategis bisnis
di dalam badan usaha tersebut. Nah, menurut Elsos ini menekankan bahwa badan usaha milik orientasi pada keuntungan itu sendiri. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation, secara harfiah berarti kerjasama. Menurut rumusan International Labour Organization, koperasi adalah kumpulan orang biasanya yang memiliki kemampuan terbatas, yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat ekonomi melalui pembentukan badan usaha yang diawasi secara demokratis, yang memberikan modal yang diperlukan dan menerima resiko serta manfaat dari usahanya secara adil. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi, yang pertama ada keanggotaan terbuka dan sukarela. Keanggotaan terbuka bagi semua orang yang membutuhkan dan dapat memanfaatkan jasa-jasa koperasi tanpa ada diskriminasi dalam hal agama, gender, dan suku. Anggota dapat keluar setiap waktu. Yang kedua, pengawasan oleh anggota secara demokratis, satu anggota, satu suara. Semua anggota dapat mengikuti pemilihan dan berhak dipilih. Setiap anggota mempunyai hak untuk menghadiri. Yang ketiga ada partisipasi ekonomi anggota, penyertaan modal anggota. Sebagai SHU, atas dasar besar kecilnya transaksi dengan koperasinya, pembentukan kekayaan bersama. Yang keempat ada otonomi dan kemandirian. Kekuasaan tertinggi pada rapat anggota, tidak dibenarkan adanya pengendalian oleh pihak luar. Yang kelima ada pendidikan, pelatihan, dan informasi pembentukan dana pendidikan. Kontribusi dana pendidikan kepada organisasi tingkat yang lebih atas, hak untuk membaca catatan, dan untuk memperoleh informasi. Yang keenam ada kerjasama antar koperasi, integrasi vertikal dalam bentuk federasi atau pusat induk. Integrasi horizontal dengan koperasi lain melalui kemitraan dan aliansi. Yang ketujuh, kepedulian terhadap lingkungan, pembiayaan untuk kegiatan lingkungan, pengadaan atau perbaikan jalan, air minum, rumah ibadah, dan sebagainya. Sejarah terbentuknya koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Suatu bentuk usaha yang juga dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya koperasi, bisa membuat anggota yang satu dan yang lain, jika sebelumnya belum dekat, membuat beberapa anggota itu saling kenal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi koperasi. Tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Selain itu, tujuan koperasi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian dalam bab 2 pasal 3, bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah diatur tentang tujuan koperasi. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya ada fungsi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama sebagai sokoguru. Perekonomian Indonesia, koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Yang ketiga, sebagai pelaku kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha. Yang keempat, sebagai wahana untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Yang kelima, sebagai alat pemerataan pendapat dan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. Terima kasih, sekian dari saya Nadia Hafiza Purba tentang penjelasan koperasi. Semoga bermanfaat. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah seperangkat aturan dan mekanisme yang mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Sistem ekonomi menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, barang dan jasa diproduksi, dan pendapat didistribusikan. Ada berbagai macam sistem ekonomi, tetapi yang paling umum adalah sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi terencana, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi pasar bebas dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan persaingan bebas di antara perusahaan. Sistem ekonomi terencana dicirikan oleh kepemilikan negara atas alat-alat produksi dan perencanaan ekonomi oleh pemerintah pusat. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi terencana. Sistem ekonomi pasar bebas didasarkan pada prinsip laissez-faire, yang berarti bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, harga barang dan jasa ditentukan oleh pemerintahan dan penawaran. Perusahaan bebas untuk memproduksi barang dan jasa apapun yang mereka inginkan, dan konsumen bebas untuk membeli barang dan jasa apapun yang mereka inginkan. Sistem ekonomi terencana didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah harus mengendalikan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi terencana, pemerintah pusat membuat keputusan tentang apa yang akan diproduksi, beberapa banyak yang akan diproduksi, dan berapa harga barang dan jasa. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memainkan peran yang lebih aktif dalam kegiatan ekonomi daripada dalam sistem ekonomi pasar bebas, tetapi tidak sebesar dalam sistem ekonomi. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem ekonomi pasar bebas menawarkan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan dan konsumen, tetapi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan pendapatan yang besar. Sistem ekonomi terencana menawarkan lebih banyak stabilitas ekonomi dan kesetaraan pendapatan.